Bab 6711. Sementara Sarah masih tenggelam dalam kebahagiaan mencium Charlie. Berita bahwa Tawana mencium para penari dengan mesra sudah masuk dalam pencarian hiburan hangat di seluruh dunia. Untuk sementara waktu, seluruh dunia gempar. Semua orang tahu bahwa Tawana memiliki gaya panggung yang panas. Namun mereka belum pernah melihatnya begitu bebas. Lagi pula, dia masih punya pacar. Setelah menonton video langsungnya, banyak penggemar bertanya-tanya tentang satu pertanyaan. Apakah Tawana terlalu tenggelam dalam drama itu? Jika dia terlalu tenggelam dalam drama, maka wajar saja jika dia berinisiatif untuk menciumnya. Lagi pula, lagu itu sendiri merupakan reuni sepasang kekasih setelah perpisahan dan kematian. Jika dia tidak terlalu tenggelam dalam permainannya, lalu pertunjukan panggung semacam ini benar-benar agak terlalu tidak terkendali. Bahkan penggemar barat pun tidak tahan. Agen Tawana tidak sabar menunggu dia berdiskusi dengannya setelah pertunjukan. Maka dia segera bersiap menghadapinya. Berkomunikasi dengan semua media yang bekerja sama, dan segera mengeluarkan siaran pers. Menyalahkan perilaku Tawana di atas panggung pada lagu tersebut. Mengatakan bahwa dirinya memang terhanyut dalam cerita yang disajikan oleh lagu tersebut. Dia tidak bisa melepaskan diri, jadi dia begitu terhanyut dalam drama itu. Agar netizen asing tidak salah paham dengan isi lagu tersebut, dia juga menemukan seorang penulis yang fasih berbahasa Mandarin dan dapat menulis artikel ringan untuk lagu tersebut. Dalam artikel lunak tersebut, latar belakang cerita lagu Assassin diterjemahkan dan dianalisis kalimat demi kalimat. Bahkan kisah sejarah Jingke membunuh Raja Qin pun dipopulerkan oleh netizen mancanegara. Lagu Assassin sendiri diciptakan dengan meminjam kisah Jingke yang membunuh sang pangeran. Awalnya, Jingke membunuh Qin dan tidak ada apa-apa tentang wanita. Jadi itu tidak bisa dibuat menjadi lagu cinta. Jadi penulis lirik menciptakan cerita tentang seorang pembunuh. Menambahkan kisah cinta dan akhir yang sempurna. Artikel lunak itu juga mengatakan bahwa kisah pembunuhan Pangeran Jingke telah beredar di Tiongkok selama lebih dari 2,000 tahun. Hal ini sejalan dengan semangat kesatria yang dianut oleh Tiongkok. Dan kedalaman dan tingginya sama sekali tidak sebanding dengan cerita sejarah biasa. Ketika penggemar asing mengetahui latar belakang spesifik dan niat asli dari lagu tersebut, mereka akhirnya menerima pepatah bahwa mereka terlalu tenggelam dalam drama. Melihat tren internet akan segera berbalik, agen tersebut langsung bertindak cepat dan mengumumkan kepada publik bahwa lagu Mandarin favorit Tawana adalah Assassin. Dan alasan mengapa dia ingin menyanyikan lagu ini bersama Sarah adalah karena dia sangat menyukainya. Setelah serangkaian penelitian berlebihan dan darurat ini, resolusi suara-suara terkejut di internet itu berkurang banyak. Terlebih lagi, masalah ini mulai berkembang ke arah yang sangat menguntungkan Tawana dan Sarah. Para penggemar mancanegara pun menyukai lagu Mandarin ini. Jumlah siaran luar negeri, Assassin, melonjak seketika. Dan bahkan melesat ke puncak tangga lagu popularitas siaran musik di seluruh dunia. Setelah para penggemar luar negeri tersebut mendapat kesan baik terhadap lagu tersebut, mereka juga memiliki kesan yang lebih baik tentang Sarah. Adapun Tawana, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah bintang yang sangat besar. Dan dia masih bisa begitu berdedikasi di atas panggung. Dia hanya seorang model di antara para penyanyi. Dan penggemarnya yang menyukainya semakin menyukainya. Tetapi pada saat ini, Trevor, yang berada jauh di Amerika Serikat, baru saja bangun dan hendak menghadiri pelatihan tim. Tiba-tiba, ia melihat berita tentang konser Tawana di internet. Dia mengkliknya dan langsung menebak bahwa pria bertopeng yang menari sambil membawa pedang pastilah Charlie. Tawana menciumnya dengan penuh gairah. Dan bukan karena dia terlalu tenggelam dalam drama itu, tapi karena dia sangat mengaguminya. Hal ini membuat Trevor sangat tidak nyaman. Faktanya, dia berada di bawah banyak tekanan saat pertama kali bersama Tawana. Bab 6712. Pertama-tama, kisah cinta Tawana benar-benar terlalu membingungkan. Tidak peduli siapa yang jatuh cinta padanya, mereka akan mendapat tekanan dari media dan publik. Kedua, kemampuannya dalam menghasilkan uang memang tidak sebaik Tawana.
Dan dia akan diolok-olok sebagai seorang gigolo. Namun karena Tawana selalu terobsesi padanya, dia menebus tekanan besarnya dengan perasaannya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Tawana jelas tersentuh oleh Charlie. Setelah kejadian ini keluar, kesimpulannya menjadi lebih pasti. Sebelum meninggalkan China, dia telah melihat pikiran Tawana. Saat itu, dia berpikir selama dia bisa menyimpan perasaannya terhadap Charlie di dalam hatinya. Dan jika terus bersamanya dengan mantap, dia tidak akan menjadi tidak dapat diterima. Namun, ia tidak pernah menyangka Tawana akan membiarkan dirinya pergi seperti ini tidak lama setelah ia meninggalkan China. Dia melihat video di ponselnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Apakah dia tidak memikirkan perasaanku ketika dia mencium Charlie di atas panggung di depan puluhan ribu orang? Orang lain tidak tahu siapa dia, apakah aku tidak bisa tahu? Orang lain tidak tahu seperti apa mentalitasmu, tidak bisakah aku mengetahuinya? Trevor yang sedikit emosional, tanpa sadar air matanya mengalir. Dia bahkan menemukan sebuah perusahaan perhiasan yang sangat terkenal dan meminta mereka untuk membantunya membuatkan cincin berlian khusus untuk lamarannya. Bagaimanapun, Tawana secara implisit menyetujui lamarannya di pesawat pribadi Tawana. Namun dalam situasi ini, Trevor sedang berjuang. Tawana di atas panggung benar-benar tenggelam dalam konser pertamanya di East Cliff. Karena dia mencium Charlie, dia merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Jadi dia tampil sangat baik di penampilan berikutnya. Bernyanyi lebih baik dan lebih baik daripada CD yang direkam di studio. Para penggemar sangat gembira dan merasa bahwa tiket konser tersebut layak dibeli. Mereka benar-benar melihat penampilan puncak Tawana di panggung. Dan dia benar-benar bekerja keras. Dia hanya ingin membuat konser ini menjadi yang paling sempurna dalam karir menyanyinya, tanpa keraguan. Dengan cara ini, konser ini akan terus menyebar di internet. Terus mengumpulkan popularitas. Dan lebih banyak orang akan melihat adegan dia mencium Charlie. Dia merasa bahwa ini adalah hal yang sangat sejuk dan menenangkan baginya. Ketika dia selesai menyanyikan lagu terakhir dan membungkuk kepada penonton, dia begitu gembira hingga air matanya kembali mengalir. Dia memegang mikrofon dengan erat dan berkata, terima kasih semuanya, terima kasih seluruh staf. Terima kasih East Cliff, ini adalah penampilan paling sempurna dalam hidupku. Saya pikir akan sulit untuk melampauinya di masa depan. Saya harap Anda menyukai pertunjukan ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya, terima kasih semuanya. Puluhan ribu penonton bersorak kegirangan. Dan Tawana, dengan air mata di matanya, melambaikan tangan ke arah hadirin, kembali ke lift, dan berteriak lagi. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat tinggal. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam, dan lift perlahan turun. Dan pita-pita warna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit. Dan efek visualnya sempurna. Banyak penonton yang sangat terharu dan menangis saat menyaksikan Tawana menghilang dari panggung. Tepuk tangan, sorak-sorai, dan teriakan di tempat kejadian terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda melemah. Begitu Tawana turun dari lift, agennya yang menunggu di sana tidak dapat menahan diri untuk bertanya padanya. Tawana, bagaimana menurutmu? Anda melakukan tindakan yang kontroversial di depan puluhan ribu orang. Tahukah kamu bahwa seluruh dunia sedang membicarakan perilaku kamu? Tawana tersenyum acuh tak acuh dan berkata, apapun yang mereka bicarakan, jangan jelaskan padaku. Agen itu menatapnya samar-samar dan berkata, aku sudah menjelaskannya padamu. Bab 6713. Apakah kamu sudah menjelaskannya kepadaku? Tawana segera bertanya kepada pihak lain. Bagaimana Anda menjelaskannya? Agen itu mendesah dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu sangat menyukai lagu ini dan terlalu terlibat dalam alur lagu ini. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang penyanyi profesional. Dan kamu sangat berdedikasi pada penampilannya. Tawana berkata dengan ringan, sebenarnya, saya tidak begitu menyukai lagu ini. Lagu ini tidak sebagus lagu-lagu yang aku tulis sendiri. Agen di samping tampak sedikit malu. Tawana selalu sangat sombong tentang musik. Bagaimanapun, dia berbeda dari Sarah. Sarah bukan mahasiswa musik.
Dia tidak bisa menulis lagu dan mengarang musik sendiri. Tidak seperti Tawana, yang menulis hampir semua lagunya sendiri. Penyanyi penulis lagu biasanya tidak terlalu menghargai lagu-lagu orang lain. Belum lagi kemampuan kreatif Tawana yang berkelas dunia di kancah musik pop. Agen itu juga tahu karakternya. Jadi aku berbisik padanya. Penjelasan sekarang adalah yang terbaik untukmu. Kalau memang benar-benar ada skandal, Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Jangan lupa kamu punya pacar. Dan di mata publik, hubungan kalian selalu stabil. Tawana melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal. Aku tahu, jadi mari kita lakukan. Jika ada masalah di masa depan, Anda dapat mengatasinya dengan cara ini. Setelah itu dia bertanya kepada agen tersebut. Di mana Tuan Wade dan Nona Gu? Di ruang ganti. Baik, Tawana tidak ingin membuang waktu dengan agen tersebut. Dan berjalan cepat ke ruang ganti. Di ruang ganti, Sarah dan Charlie juga mengakhiri situasi yang sedikit mempermalukan Charlie. Sarah sangat senang karena dia menciumnya. Jadi dia tidak menekannya selangkah demi selangkah. Yang membuat Charlie menderita. Dia sedikit tidak mampu menyesuaikan mentalitasnya. Lagi pula, ciuman penuh gairah tadi berlangsung begitu lama. Yang merupakan pertama kalinya baginya. Tawana mengetuk pintu, dan Sarah langsung berkata, "Masuk." Kemudian, Tawana mendorong pintu terbuka dan masuk. Sarah melihatnya dan berkata sambil tersenyum. "Selamat, Tawana. Penampilan hari ini sempurna. Saya rasa ini adalah konser terbaikmu sejauh ini." "Iya nih," Tawana berkata dengan gembira, "saya pun merasa begitu. Saya belum pernah tampil secemerlang hari ini. Saya menyanyikan setiap lagu dengan kemampuan terbaik saya." Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Charlie yang terdiam di samping. Dan berkata dengan ekspresi malu, "Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf. Saya sedikit terlalu bersemangat di atas panggung." Ketika Charlie baru saja turun dari panggung, dia pikir itu cukup memalukan. Tapi setelah dibuat semakin malu oleh Sarah, dia merasa apa yang dilakukan Tawana tampak tidak penting. Jadi dia berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Aku mengerti, tapi jangan lakukan ini lagi lain kali. Jika tidak, saya akan berhenti tampil." Tawana tidak menyangka bahwa dia bisa mencium Charlie melalui topeng setiap saat dalam 3 konser berikutnya. Dia merasa puas hanya dengan kali ini saja. Jadi dia segera berjanji. "Jangan khawatir, Tuan Wade, hal itu tidak akan terjadi lain kali." Sarah tersenyum dan berkata, "Tawana, sudah larut malam. Kita harus kembali, kamu harus istirahat yang cukup malam ini. Ada pertunjukan lain besok." Bab 6714. Tawana mengangguk dan bertanya padanya. "Sarah, apakah kamu dan Tuan Wade punya rencana untuk lusa?" "Saya ingin mengambil cuti sehari setelah besok. Saya ingin jalan-jalan keliling kota, memanjat tembok besar, mengunjungi kota terlarang, Del." Sarah tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin memanjat tembok besar, Anda mungkin harus membawa setidaknya puluhan pengawal. Jika tidak, para penggemar pasti akan mengerumunimu." Tawana bertanya padanya, "Lalu bolehkah aku mengenakan penyamaran?" "Itu sulit." Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu orang asing dan kamu cukup mencolok. Selain itu, penggemar Anda pasti dapat melihat ciri fisik Anda. Bahkan jika kamu membungkus dirimu dengan erat, seseorang pasti akan mengenali Anda. Apa yang harus kita lakukan?" Tawana berkata dengan sedikit penyesalan, "Saya benar-benar ingin berkeliling dan melihat-lihat." Sarah tersenyum dan berkata, "Kamu bisa pergi. Pergilah secara terbuka, tapi tidak akan ada privasi. Aku bisa menemanimu, tapi Charlie jelas tidak bisa." Charlie mengangguk dan berkata, "Bagus bagi kalian berdua untuk keluar dan bersenang-senang. Jalan-jalan dan lihatlah. Dan biarkan penggemar Tawana melihat seperti apa Tiongkok yang sebenarnya. Dan membuatnya lebih hidup." Tawana bertanya dengan bingung. "Tuan Wade, mengapa Anda tidak bisa ikut dengan kami? Anda juga anggota tim kami." Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. "Siapa identitas saya? Direktur Feng Shui. Saya bertanggung jawab atas tata letak Feng Shui tempat konser Anda. Dalam keadaan normal,
bagaimana aku bisa menemanimu memanjat tembok besar dan mengunjungi kota terlarang? Tembok besar dan kota terlarang adalah sejarah ratusan dan ribuan tahun. Dan kota terlarang juga merupakan istana kerajaan. Bukan giliran saya sebagai ahli Feng Shui untuk mengikuti dan memberikan instruksi buta. Sarah di sampingnya juga ikut menggema. Ya, aneh sekali Charlie menemani kami keluar dan bermain. Istrinya pasti akan bingung saat melihatnya. Lagi pula, dia tidak suka muncul di depan umum. Jika dia keluar bersama kita, pasti akan tersebar di internet. Apakah begitu? Tawana merasa sedikit menyesal. Dia ingin memanfaatkan waktu istirahat untuk membuat janji dengan Charlie dan Sarah untuk pergi keluar dan bermain. Terutama untuk menghubungi Charlie. Tanpa diduga, dia tetap tidak mau muncul. Dalam kasus ini, dia sedikit jijik dengan identitasnya sebagai seorang seniman. Dan dia benar-benar tidak memiliki ruang pribadi. Jika dia dan Sarah bukan bintang, mereka bertiga akan pergi kemana saja dengan santai dan tidak akan menarik perhatian orang lain. Tanpa daya, dia hanya bisa berkata kepada Sarah, "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Aku yakin setelah malam ini, akan ada banyak pencarian populer tentang kita. Mari kita bertindak cepat dan membesar-besarkan label sahabat di depan media." Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempromosikan Tiongkok. Saat dia berkata, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, saya belum pernah datang ke Tiongkok untuk menggelar konser sebelumnya karena saya tertipu oleh mereka. Yang terpenting, negara ini memiliki sejarah dan budaya yang panjang. Jika ada kesempatan untuk memperlihatkan kepada orang-orang Tiongkok yang sebenarnya, itu dapat dianggap sebagai upaya saya membersihkan nama Tiongkok." Charlie sedikit terkejut dengan sikap Tawana. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali kau berpikir begitu. Saya akan meminta orang-orang untuk menyebarkan berita di platform video pendek terlebih dahulu untuk menarik lebih banyak blogger V besar untuk datang dan melakukan siaran langsung." Tawana mengangguk berat, "Tidak masalah. Saya masih punya waktu luang 2 atau 3 hari sebelum berangkat ke Shanghai. Saya akan jalan-jalan dan melihat tempat-tempat di sekitar sana." Pada titik ini, Tawana telah menemukan triknya dan berkata sambil tersenyum, "Saya mungkin juga menemukan cara untuk melakukan siaran langsung di kota manapun di masa depan. Dan tunjukkan sisi paling autentik kepada dunia." Charlie mengacungkan jempol padanya dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Kalau pemerintah kita meminta Anda menjadi duta promosi pariwisata, Anda harus setuju." Tawana berkata tanpa ragu, "Jika mereka bisa mengundang saya pasti setuju." Bab 6715